Bayangkan jika Anda seorang guru, menghadapi kelas yang terdiri dari siswa dengan beragam kemampuan. Ada siswa yang cepat memahami materi, dan ada pula yang memerlukan pendekatan khusus. Di sisi lain, fasilitas di sekolah terbatas dan waktu pembelajaran cukup singkat. Bagaimana Anda bisa memilih strategi pembelajaran yang tepat agar semua siswanya mencapai tujuan pembelajaran yang optimal? Inilah pentingnya memahami teknik pemilihan strategi pembelajaran. Strategi yang tepat dapat membantu guru menciptakan pembelajaran yang efektif, sesuai tujuan, dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Mari kita bahas prinsip-prinsip pentingnya. Memilih strategi pembelajaran yang efektif dimulai dengan memahami prinsip-prinsip dasarnya. Mari kita lihat apa saja prinsip penting yang harus diperhatikan. Strategi pembelajaran yang efektif dimulai dengan memahami 4 prinsip utama. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Fokuskan semua aktivitas pada pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, individualitas. Setiap siswa itu unik. Pastikan strategi Anda menjangkau semua siswa. Yang ketiga, aktivitas belajar. Buat siswa bergerak, berpikir, dan terlibat secara aktif. Yang keempat, integritas. Kembangkan siswa secara utuh dalam ranah kognitif, afektif, hingga psikomotorik. 4 prinsip ini adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang berdampak. Lalu, setelah kita memahami prinsip-prinsip ini, kita harus memastikan strategi yang dipilih sesuai dengan kondisi kelas. Untuk memilih strategi yang baik, guru harus memperhatikan kriteria-kriteria penting dalam pemilihan strategi yang efektif. Strategi yang efektif dapat dipilih sebagai berikut. Pertama, kesesuaian dengan tujuan. Pastikan strategi mendukung kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan jenis pengetahuan. Pilih strategi yang sesuai dengan jenis materi yang diajarkan. Yang ketiga, kesesuaian dengan siswa. Perhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, fasilitas dan biaya. Pastikan fasilitas yang tersedia cukup mendukung. Yang kelima, kemampuan strategi. Sesuaikan dengan pembelajaran kelompok atau individu. Yang keenam, pemilihan strategi yang efektif dalam batas waktu yang tersedia. Dan yang terakhir, karakteristik strategi. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap strategi. Setelah memahami kriteria dalam pemilihan strategi yang tepat, kini saatnya melihat beberapa model pembelajaran yang dapat Anda terapkan di kelas. Perlu diingat, meskipun ada banyak model pembelajaran yang tersedia, kali ini kita akan fokus pada yang paling populer yang terbukti efektif. Setiap model memiliki pendekatan unik yang bisa mendongkrak kualitas pembelajaran. Ayo, kita eksplorasi bersama bagaimana model-model ini bekerja dan bagaimana Anda bisa mengaplikasikannya untuk hasil belajar yang maksimal. 1. Model inquiry. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan jawaban melalui proses penyelidikan. Siswa tidak hanya diberikan informasi, tapi diajak untuk mengeksplorasi dan mencari solusi atas masalah yang ada, sehingga mereka bisa belajar secara aktif dan mandiri. Kedua, model kontekstual. Dalam model kontekstual, guru mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan membantu siswa melihat bagaimana apa yang mereka pelajari dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, model ekspositori. Model ekspositori adalah pendekatan yang lebih langsung, di mana guru menyampaikan materi secara sistematis kepada siswa.
Ini efektif untuk mengajarkan konsep-konsep dasar atau teori, di mana guru menjadi sumber utama informasi yang jelas dan terstruktur. Yang keempat, model berbasis masalah atau problem-based learning. Model ini mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah nyata dengan pendekatan ilmiah. Siswa diajak untuk menganalisis masalah, mencari informasi, dan berkolaborasi untuk menemukan solusi. Ini sangat baik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kelima, model Project Based Learning. Model pembelajaran berbasis proyek atau PBL melibatkan siswa dalam proyek nyata yang panjang, menggabungkan berbagai keterampilan untuk menghasilkan produk akhir. Ini memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan teori dan praktik, serta belajar dengan cara yang lebih aplikatif. Yang keenam, model kooperatif. Dalam model kooperatif, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Pembelajaran berbasis tim ini mendorong kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan sosial, serta membantu siswa memahami materi yang lebih baik melalui diskusi dan kerjasama. Terima kasih telah mengikuti pelatihan ini. Kita telah mempelajari berbagai hal mulai dari kriteria pemilihan strategi pembelajaran hingga model-model yang Anda dapat terapkan di kelas. Ingat, pemilihan strategi yang tepat akan sangat berpengaruh pada efektivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jangan ragu untuk mencoba berbagai model dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta karakteristik siswa Anda. Dengan eksperimen dan refleksi, Anda akan menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Semoga pelatihan ini memberikan wawasan dan inspirasi baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Anda. Teruslah belajar, berinovasi, dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa Anda. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.